Assalamualaikum warahmatullahi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati sultanul awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafadajul Arifin, ila hadratil mukarram Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, akhina fillah, segenap wakil talqin, khusus al-mukarram Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar yang selalu kita ta'zimi bersama. Hadirin ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, khususnya yang ada di wilayah perwakilan Sidoarjo. Malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menghirup nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Sekaligus kita berkemampuan untuk mengamalkan satu amaliyah dari yang diwarisi oleh Syekhul Mursyid, baik itu zikirnya maupun khotamannya, termasuk kita belajar tabarruk, mengambil keberkahan dari kitab yang beliau tulis, Miftahus Sudur. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebagian ulama salaf, ulama ul-arifin berpendapat laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai kata tidak ada guru yang membimbing kita, ma'araftu rabbi, pasti kita tidak akan mengetahui siapa Tuhanku gitu. Ini sebuah ungkapan pengakuan dari seorang hamba Allah yang betul-betul sudah terbukti kebersihan jiwanya. Betapa peranan seorang mursyid itu sangat-sangatlah penting di dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Tanpa seorang guru yang mampu membimbing perjalanan hidup, kita akan gelap. Dunia ini menjadi gelap, tidak tampak oleh mata. Bentuknya ada, tapi tatapan mata kita bisa berbalik. Makanya di beberapa kitab referensi tasawuf, antara lain Jami'ul Usul fil Awliya, disebutkan di dalamnya bahwa manusia itu memiliki dua mata, mata zahir dan mata batin. Ma min 'abdin illa walahu 'ainani fi wajhihi fayubsiru bihima amrud dunya. Tidak ada bagi setiap hamba Allah kecuali mereka memiliki dua mata di wajahnya ini, mata zahir. Nah,
Mata yang ada di wajah setiap manusia itu tidak mampu menatap cakrawala kehidupan akhirat. Dia hanya terbatas mampu melihat fata morgana yang ada di dunia ini. Tetapi ada juga manusia di samping mata zahir, ada juga mereka memiliki mata batin. Fayubsiru bihima amrul akhirah. Maka kemudian mata batin itulah yang mampu menatap cakrawala kehidupan akhirat. Oleh karena itu hadirin, dua hal yang dimiliki oleh setiap hamba ini perlu terus dibina, perlu terus diasah gitu, dilatih, diarahkan, dibimbing gitu, dituntun, jangan dibiarkan liar begitu, supaya maksud dan tujuan hidup ini dapat dijalani dengan sebenar-benarnya gitu. Di mana manusia hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selalu beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terbimbing, maka biar dia punya mata tapi tidak bisa melihat, biar dia punya telinga tidak mampu mendengar, biar punya mampu memahami ayat-ayat Allah, ghaflah, tidak mampu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dara'na di jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Itulah disampaikan di dalam Al-Qur'an. Maka di dalam kitab ini penting bagi kita memperhatikan asupan energi dari yang bersifat zahir batiniyah kita. Sehingga pengersabah mengutip dalam salah satu bait kitab ini, waqad qala al-'arifun anna rizqadz zahiri biharakatil ajsam wa rizqal batini biharakatil qulub. Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin di dalam salah satu alinea kitab Miftahul Sudur ini, beliau menyampaikan, menulis bahwa kaum ma'arif, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, sesungguhnya anna rizqadz zahiri, sesungguhnya rizki yang bersifat zahir ini dapat diperoleh dengan cara biharakatil ajsam, menggerakkan tubuh ini, digerakkan supaya kita bisa meraih apa yang diinginkan. Nah, rizki yang bersifat zahir ini kepentingannya ya untuk asupan zahir. Dia tidak mampu menembus kepada hal yang bersifat batin, tapi itu tetap harus dilakukan. Wa rizqal batin biharakatil qulub, sedangkan rizki sifat batiniyah hanya bisa dicapai dengan. Jadi kalau rezeki yang bersifat materi dunia, keduniaan itu ada sebuah maqalah, harik yadaik tarzuk gitu. Gerakkan tanganmu, pasti kamu akan mendapatkan rezeki itu. Itu kalau urusan materi keduniaan seperti itu. Biharakatil ajsam. Tubuh ini mau apa silakan berikhtiar gitu. Tetapi kalau kita berikhtiar hanya mengandalkan yang bersifat zahir ya, tidak akan mampu menembus hal-hal yang bersifat batiniyah tadi. Maka untuk menggerakkan, untuk bisa menembus hal-hal yang bersifat batiniyah itu, qalbu ini yang harus digerakkan gitu. Bagaimana menggerakkan qalbu itu? Bukan seperti kita menggerakkan kayu yang sedang berdiri, itu tidak seperti itu. Maka ketika siapa, Siti Hajar ya, apa Siti Maryam, untuk mencari makan untuk anaknya, suruh gerakkan itu pohon kurma, baru jatuh gitu kan kurmanya kan. Itu ikhtiar batini, ikhtiar zahir, ikhtiar yang bersifat dunia itu.
Suruh gerakkanlah. Menggerakkan ini namanya ikhtiar. Ikhtiar yang bersifat zahiriyah gitu. Nah. Jadi dua hal, manusia itu terdiri dari unsur jasmani, unsur rohani, unsur dunia, unsur akhirat. Dua-duanya ini memerlukan asupan energi yang cukup, yang seimbang. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-darul akhirata wala tansa nasibaka. Gitu. Jadi dua-duanya harus dimanage sedemikian rupa, harus proporsional, memberikan asupan energi, baik energi yang dibutuhkan untuk jasmani maupun energi yang dibutuhkan oleh secara rohani kita. Di dalam salah satu kitab hadis Arba'un Nawawi pada hadis yang ke-24 kalau nggak salah ya, Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman dalam hadis qudsi. Allah menyampaikan yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini kepada Rasulullah? Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, bahwa kalian semua ini tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah kamu petunjuk kepadaku, kata Allah. Ahdikum, maka pasti aku akan berikan kamu petunjuk. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Firman Allah ini terkait erat dengan proses pembelajaran kita dalam zikir. Dulu sebelum kita mendapatkan talqin, sebelum bertemu dengan Syekhul Mursyid, dari segala sisi-sisi kehidupan yang kita jalani, boleh dibilang tidak jelas arah. Makanya di situ disampaikan, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyam mursyida. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dia akan mendapatkan petunjuk itu. Tapi kalau nasibnya disesatkan oleh Allah, selamanya dia tidak akan pernah bertemu dengan seorang wali mursyid. Karena demikian, pas kalau kemudian Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian petunjuk, mohonlah kalian kepadaku, pasti aku akan beri kamu petunjuk. Ketiga, pertama hidayatul khalq. Hidayah itu, petunjuk itu diperoleh oleh kita semua sebagai makhluk seiring dengan penciptaan kita sebagai manusia. Setiap manusia punya itu, mendapatkan itu. Kemudian yang kedua, hidayatul irsyad gitu. Hidayah yang diperoleh karena ada yang menuntun kita, yang menunjukkan kita, pembimbing kita yang disebut dengan mursyid. Maka kalau kita tidak bertemu dengan mursyid, bimbingan dari Syekhul Mursyid, kita tidak akan mampu bagaimana menjalani hidup
yang sesungguhnya menurut kehendak Allah. Bagaimana cara beribadah kita secara umum, secara khusus bagaimana sholat kita, melaksanakan sholat yang melaksanakan puasa yang baik, bagaimana melaksanakan zakat yang baik, bagaimana beramal-amal semua perintah Allah itu untuk menghadirkan ingatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, illa lidzikrihi, kecuali untuk mengingat Allah. Nah, bagaimana praktek untuk setiap aktivitas ibadah maupun yang kan cukup Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa bimbingan guru mursyid? Maka patut kalau kemudian ulama-ulama ul-arifin menyampaikan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai kata aku tidak mendapat bimbingan dari seorang mursyid, seorang pembimbing rohani, pasti aku tidak akan kenal, tidak akan mengetahui siapa Tuhanku. Itu hidayatul irsyad gitu. Maka ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah itu, sudah mendapatkan petunjuk itu, yang gelap jadi terang, yang belak-belok, yang bengkang-bengkong jadi bisa tahu jalan yang lurus yang mana. Al-Mukarram pernah menyampaikan yang saat ini sedang terus disampaikan oleh Al-Mukarram, bahwa kita ini ibarat kita sedang perjalanan panjang menuju sebuah tempat, katakanlah Jakarta. Kalau kepingin cepat menuju Jakarta, ya harus lempeng. Karena orang menuju ke Jakarta itu boleh dengan naik bis, boleh dengan naik mobil pribadi, bisa juga dengan naik sepeda motor. Bagi orang-orang yang sudah tertinggal, jangan menggunakan itu, kata beliau. Jangan menggunakan bis, jangan menggunakan mobil pribadi, jangan menggunakan sepeda motor. Kalau orang sudah terlambat kita berangkat, mereka sudah perjalanan separuh misalnya, atau bahkan sudah sampai di Jakarta, kita masih belum berangkat. Maka kalau kita menggunakan bis, menggunakan mobil pribadi, menggunakan sepeda motor, pasti kita akan jauh tertinggal ketimbang orang-orang yang sudah bergerak menuju Jakarta, bahkan yang sudah sampai di Jakarta. Bagaimana upayanya agar supaya kita bisa sama, atau setidak-tidaknya selisihnya tidak terlalu jauh dengan yang sudah sampai di Jakarta? Ya harus mencari pesawat yang lebih cepat, yang bisa ditempuh ketika naik mobil pribadi ketimbang naik sepeda motor. Itu analogi yang diberikan Al-Mukarram. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan kendaraan yang super cepat itu? Ini pentingnya seorang mursyid. Maka patut kalau kemudian Allah, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Kalian semua tersesat. Bagaimana tersesatnya perjalanan itu? Tersesatnya perjalanan itu bukan tidak tahu arah dan tujuannya, tetapi ketika sampai di tengah-tengah perjalanan kita singgah sejenak. Boleh jadi singgahnya itu ngobrol, boleh saja singgahnya sedang bermain-main dan sebagainya, boleh jadi singgahnya itu berhentinya itu karena kita bermaksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan kita masih menggok, masih transit sebentar. Tetapi kalau kita langsung lempeng perjalanan tanpa menggok, tanpa transit lagi, tanpa berhenti lagi, akan itulah. Fastahduni ahdikum, mintalah kalian petunjuk kepadaku, aku akan beri. Ini peran seorang guru murid. Lama ma'araftu rabbi. Kalau aku tidak memiliki seorang murabbi, seorang pembimbing perjalanan hidup ruhani kita ini, tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu siapa Tuhanku. Lanjutannya hadis ini, ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, kalian semua itu adalah ja'iun, sedang dalam kelaparan. Illa man
kecuali orang yang aku beri asupan makanan mereka. Fastat'amuni, maka mintalah kalian makanan kepadaku, ut'imukum, aku akan berikan kamu makan. Apa maksudnya makanan ini? Hadirin Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah tadi saya bacakan, anna rizqal zahiri biharakatil ajsam wa rizqal batin biharakatil qulub. Sesungguhnya rizki yang bersifat zahir ini bisa digapai, bisa diperoleh dengan menggerakkan anggota tubuh kita ikhtiar untuk meraih itu. Tetapi untuk mendapatkan rizki yang bersifat batin harus menggerakkan kolbu kita. Bagaimana menggerakkan kolbu itu? Nggak ada lagi dengan berzikir kepada Allah. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu, dia sedang berproses, dia sedang memproses dirinya untuk batiniyahnya, supaya terus energi batinnya bertambah itu. Sehingga orang yang sedang kelaparan bukan kelaparan secara tidak punya makanan di sini, tetapi dia tidak punya energi yang cukup untuk perjalanan itu. Mendapatkan itu kata Allah. Dan alhamdulillah rezeki yang bersifat batin itu, hal hati ini supaya tidak kelas, dibimbing oleh guru mursyid dengan berlatih memanage demikian rupa dengan sungguh berupaya untuk istiqomah menghidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa kelaparan kalau sudah seperti itu. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku kata Allah, kalian ini semua illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, mintalah, maka dari itu maka mintalah kamu pakaian kepadaku. Aksikum, pastilah aku akan memberi kamu pakaian. Pakaian ini tentu saja yang dimaksud seterusnya bukan itu. Dalam perjalanan kita beramal ini adalah pakaian, ini adalah pakaian yang bersifat ruhani. Dalam Manqabah 40, Syekh Abdul Qadir di situ dijelaskan, diberi catatan yang berisi catatan murid yang luasnya buku itu mata memandang. Terakhir di kalimat Manqabah yang ke-40 itu, andai kata aku ada di barat, aku ada di timur, bahwa tanganku senantiasa menaungi murid-muridku, biar aku ada di timur, murid-muridku ada di barat. Auratnya terbuka, tersingkap, maka akulah yang menutupi auratnya itu. Apa maksudnya itu? Aurat apa baju begini? Logika kita, kalau kita dalam jarak tempuh yang jauh, kemudian sarung kita atau baju kita tersingkap, masa itu yang ditutup? Menjangkaunya logika manusia sehat bagaimana? Tidak akan mungkin. Tapi yang dimaksud adalah aib di sini, aurat di sini adalah aib-aib, kejelekan-kejelekan kita, kekurang sempurnaan kita. Siap berada di depan pintu neraka kelak pada yaumul akhir, memastikan bahwa murid-murid Syekh tidak ada yang ada dia masuk ke dalam neraka itu. Itulah menunjukkan bahwa guru itu bertanggung jawab penuh
bagaimana perjalanan murid-muridnya itu. Hatta muridnya itu memiliki dosa, banyak cacat. Supaya tidak kelihatan cacatnya, boroknya di dalam dirinya, maka ditutup dengan baju. Baju itu adalah baju kemuliaan. Persis di dalam surat An-Nisa ayat 60. Walau annahum idzalamu ja'aka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullahu tawwabar rahim. Ini mursyid. Andai kata orang-orang yang zalim, yang melampaui batas, datang kepada engkau, kemudian orang itu menyesal, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari gurunya itu pun memohonkan ampunan pula untuk orang itu, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka pasti orang itu akan mendapatkan Allah, menemui Allah, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi bukan semata-mata kita datang sendiri minta ampun kepada Allah tanpa ada yang mendongkrak di situ. Maka wasilah ini penting. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilih. Ini. Maka Allah mengatakan, ya ibadi kullukum arin. Kamu ini telanjang. Muto. Kalau orang telanjang gimana sifatnya? Semua yang ada di dalam yang mestinya tertutup kelihatan. Kalau ada borok kelihatan. Kalau ada penyakit kudikan kelihatan. Semuanya kelihatan. Hal-hal yang jelek-jelek yang di dalam tubuh itu kelihatan. Itu simbolnya orang yang telanjang. Nah, supaya itu tidak kelihatan maka ditutup oleh guru itu. Jika murid-muridku terbuka auratnya, tersingkap auratnya, aku yang menutupi, segera menutupi. Nah, ini. Maka mintalah kalian pakaian kepadaku, kata Allah. Fastaksuni, aku pasti akan memberi kalian pakaian. Ya ibadi annakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu senantiasa berbuat salah, berbuat dosa setiap hari, baik siang maupun malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sedang aku yang mengampuni dosa-dosa kamu itu semua. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian itu. Bagaimana proses permohonan ampun pertaubatan seorang murid kepada Allah Subhanahu wa taala? Dapatkan talqin, bimbingan dari guru mursyid untuk mengamalkan mengamalkan zikir jahar maupun zikir khafi. Bagaimana kita bertaubatnya kepada Allah? Di mana setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap sepanjang waktu, sepanjang zaman sampai kita meninggal dunia, dosa itu pasti terjadi bagi kita. Alhamdulillah, dengan zikir yang tertanam di dalam hidup kita, itulah mampu mengisi ruang-ruang kehidupan kita ini dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus zikir itulah menghapus terlanjur kita lakukan itu. Wadzakirinallah katsira wadzakirati azimah. Orang telah aku siapkan bagi mereka apa? Ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Karena semakin banyak orang berzikir kepada Allah, semakin banyak pahala yang dia kumpulkan. Banyaknya pahala yang dia kumpulkan, dia mampu mengganti keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Itulah zikir, dahsyatnya zikir khafi yang tertanam di dalam lubuk hati. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus lebih bersemangat untuk bersungguh-sungguh mengamalkan zikir itu.
Karena itu semua yang mampu menjawab apa yang disampaikan Allah Subhanahu di dalam hadis yang ke-24, hadis Arba'un Nawawi, di situ disampaikan hadis yang ke-24 tentang hal itu. Masya Allah, hanya dengan berzikir itu semuanya. Yang sesat jadi terarah, yang kelaparan jadi kenyang, yang telanjang jadi tertutup, yang berlumuran dosa jadi mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lau jaa qailu la ilaha illallah bi qurbil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Andai kata ada seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia memiliki dosa seluas bikurbil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu dzalik, pastilah Allah akan mengampuni dosa seluas langit dan seluas bumi tadi itu. Itulah zikir. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, memberikan informasi juga. Andai kata seluruh penduduk bumi mulai dari awal berkumpul, manusia terdahulu, jin, semuanya berkumpul, semua makhluk berkumpul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan, sedikit pun mana kos apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak mengurangi. Begitu juga semua makhluk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak menambah kekuasaan Allah. Sebaliknya, semua makhluk, umat terdahulu sampai umat paling akhir, berkumpul jadi satu, bersepakat dengan semua jin untuk maksiat, ingkar dari perintah Allah. Semua itu tidak mengurangi sedikit pun ketaatan kita hamba Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Begitu juga keingkaran kita tidak mengurangi kejayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah dipersembah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita berupaya untuk selalu menjadi hamba yang patuh taat. Ma kunta, dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Mohon maaf, menurut logika saya pasti akan ada perbedaan. Melaksanakan hadis ini, orang-orang yang telah tertanam di dalam kolbunya zikir, dengan orang-orang yang belum tertanam di dalam kolbunya zikir. Mengamalkan hadis ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Kalau orang-orang yang berzikir, insya Allah tidak sulit untuk mengamalkan itu. Insya Allah tidak sulit. Sebab biar dia tidak, bentuk ketaatan dia tidak dalam bentuk perbuatan atau gerakan batin, gerakan jasmani, gerakan fisik, tapi detak jantung itu yang selalu diisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam segala situasi dan kondisi, dimanapun dia berada, tatkala hati dia terus berdenyut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah menunjukkan sebagai hamba yang taat kepada Allah. Dia akan merasa takut kehilangan setiap momentum yang dia miliki, karena satu detik itu bisa menjadi rahmat, sebaliknya satu detik pula bisa menjadi laknat. Bagi orang-orang yang berzikir, satu detik itu akan mendatangkan rahmat dengan dia terus mengamalkan zikir ismul dzat yang ada di dalam hatinya. Tetapi satu detik itu bisa menjadi laknat manakala dia lupa, sengaja melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis yang menjadi pengganti Allah di dalam dirinya, dan dia terus akan menemani kemanapun dia berada. Di dalam hadis, laisa yatasahharu ahlul jannah illa sa'atin marabbim lam yadhkurillah. Tidak ada yang paling merasa merugikan seorang penduduk surga itu kecuali waktu sesaat yang telah dia lewati itu dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka alhamdulillah ya Allah, alat untuk menuju itu telah dimiliki oleh kita, telah diberikan, telah ditanamkan oleh kita. Hanya kita kemudian kita selalu memohon agar kita diberi kemampuan mengamalkan itu. Kita tidak dipisahkan dari dua zikir itu sampai akhir perjalanan hidup kita ini. Mudah-mudahan sehingga dengan demikian tambahan untuk lebih mensupport diri kita ini. Maka Robitoh itu sangat besar manfaatnya. Sangat besar manfaatnya. Karena ketika kita lemes, loyo, aras-arasan, dengan Robitoh insya Allah semangat lagi. Luar biasa. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini manfaat buat kita semuanya sebagai muhasabah, bahan introspeksi bagi kita semuanya, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama proses, sama-sama berproses. Yang pernah Al-Mukarram sampaikan, orang baik itu, orang alim itu masih punya peluang jadi orang zalim. Orang zalim pun sama-sama memiliki peluang untuk menjadi orang alim. Orang baik itu punya peluang menjadi orang berubah jadi tidak baik. Begitu juga orang yang tidak baik pun sama-sama memiliki peluang berubah jadi baik. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ini. Tidak termasuk orang yang baik berubah jadi tidak baik. Naudzubillahi min dzalik. Semuanya kita terus mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Barokah karomah guru kita semuanya, kita mampu istiqomah dalam jalan yang benar. Mudah-mudahan itulah yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Karena yang kita cari adalah bahwa pada satu saat yang kita idam-idamkan, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah begitu. Ketika berkumpul dengan ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihin, itulah tempat teman-teman yang paling baik itu. Kita mudah-mudahan itu mimpi indah kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Filosofi Sapulidi itu kira-kira patut menjadi pegangan hidup kita itu. Seperti yang Al-Mukarram sampaikan. Sapulidi itu sifatnya ada yang panjang, ada yang setengah, ada yang pendek. Tapi ketika dalam yang panjang, yang setengah, yang pendek itu ada dalam satu ikatan itu, maka fungsi daripada Sapulidi entah yang panjang, entah yang setengah, entah yang pendek, itu fungsinya menjadi sama, manfaatnya menjadi sama. Seperti itu. Padahal yang bekerja, yang kelihatan bekerja, yang kelihatan menyentuh kotoran yang dibersihkan itu adalah yang panjang. Sedangkan yang separuh, bahkan yang pendek, sedikit pun tidak menyentuh itu. Siapa yang panjang, siapa yang setengah, siapa yang paling pendek? Kata Al-Mukarram. Ketika Abah Hanum mengatakan, yang pendek itu kamu, Li. Yang panjang itu ya, kalau dikembalikan kepada kita, yang panjang itu ya beliau. Yang separuh itu ya orang-orang yang dicintai beliau. Yang pendek itu kita-kita ini. Yang pendek itu kita-kita ini. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan Sapulidi walaupun kita ada di posisi yang pendek. Yang ujung misalnya begitu. Mudah-mudahan ada di situ.
Yang panjang tidak, yang setengah tidak, yang pendek tidak. Waduh, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Tapi kita tetap dalam satu ikatan sapu lidi, walaupun dalam sapu lidi yang paling pendek sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaabal khair, Allahumma aftah lana abwaabal rahmah, Allahumma aftah lana abwaabal rizqi, Allahumma aftah lana abwaabal maghfirah, Allahumma aftah lana abwaabal sa'adah, Allahumma aftah lana abwaabal jannah. Rabbana aftah bainana baina qaumina bil haqq. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا وأدخلنا الجنة مع يا صلى الله على خير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.